warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Al-Quran, jumpa lagi dengan Mesra mengenal surah Al-Quran selama Ramadan. Di hari yang ke-16 ini, kita akan melanjutkan kajian kita untuk mengenal lebih jauh surah Al-Jathiyah. Sahabat Al-Quran, Al-Jathiyah ditetapkan dalam Mushaf Al-Quran Standar Indonesia sebagai nama surah ke-45. Penamaan ini juga digunakan di berbagai mushaf dari Libya, Maroko, Tunisia, Mesir, Arab Saudi, Pakistan, hingga Iran. Nama yang sama juga ditemukan loh secara luas dalam kitab-kitab tafsir dan hadis. Surah yang terdiri dari 37 ayat ini menurut Jabir bin Zaid turun pada urutan ke-64 dan termasuk kelompok surah Makkiyah. Nah sahabat Al-Quran, nama surah Al-Jasiyah ini diambil dari kata Jathiyah yang muncul pada ayat 28 sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون. Yang artinya, pada hari itu engkau akan melihat setiap umat berlutut. Setiap umat dipanggil untuk melihat buku catatan amalnya. Pada hari itu kamu diberi balasan atas apa yang kamu telah kerjakan. Kata al-jathiyah merupakan bentuk isim fa'il dari kata kerja jatha yang berarti berlutut, bersimpuh dan merupakan tanda dari ketundukan dan ketidakberdayaan seseorang ketika menanti keputusan yang akan ia terima. Ketika diangkat menjadi nama surah, kata ini diberi imbuhan alif lam ta'rif sehingga menjadi al-jathiyah. Nah, sahabat Al-Quran, menurut Ibnu Ashur, perubahan ini untuk memperindah penyandaran kata atau tahsinul idhofah dan memudahkan pengucapan. Sahabat Al-Quran, ada dua alasan nih kenapa nama ini dipilih. Yang pertama, kata jathiyah dalam bentuk isim fa'il hanya muncul satu kali dalam Al-Quran, tepatnya pada surah ini. Meskipun bentuk lain seperti jithiyan dalam bentuk masdar dapat dijumpai di surah Maryam. Yang kedua, kata ini menggambarkan tema besar surah yaitu keadaan manusia pada hari kiamat. Pada saat itu, seluruh manusia dikumpulkan, bersimpuh, tunduk, dan menanti keputusan Allah. Dengan demikian, nama ini menegaskan kuasa Allah dalam membangkitkan dan memberi balasan atas setiap amal manusia. Sahabat Al-Quran, Al-Jathiyah termasuk satu dari beberapa surah yang memberi gambaran tentang hari akhir. Jika diperhatikan nih, nama-nama surah bertema kiamat lebih banyak menonjolkan ancaman atau tarhib ketimbang janji atau targhib. Nah, ini sejalan dengan strategi dakwah dan tabiat manusia yang cenderung lebih tersentuh oleh peringatan dibandingkan dengan imbalan. Sahabat Al-Quran, ada banyak riwayat yang menunjukkan bahwa nama Al-Jathiyah telah dikenal di masa para sahabat dan tabi'in. Ibnu Ad-Durais meriwayatkan dari Ibnu Abbas, Ani bin Abbas radhiyallahu anhu maqala, unzilat suratul Jathiyah di Makkah. Yang artinya, surah Al-Jathiyah diturunkan di Makkah. Riwayat serupa dikemukakan juga oleh Ikrimah, Al-Hasan Al-Basri, dan Jabir bin Zaid. Inilah nama yang paling masyhur dan digunakan luas dalam mushaf dan kitab tafsir, bahkan dipakai oleh Al-Bukhari dalam sahihnya. Sahabat Al-Quran, surah ini juga kadang disebut Hamim Al-Jathiyah karena termasuk dalam deretan 7 surah yang diawali huruf Hamim atau Al-Hawamim As-Sab'. Penamaan ini hanyalah penanda awal surah, bukan identitas terpisah. Namun, tidak ditemukan riwayat bahwa Nabi SAW sendiri pernah menyebut surah ini dengan nama itu. Karenanya, penamaan tersebut tidak bersifat tauqifi. Nah, sahabat Al-Quran, selain itu ada dua lagi nama tambahan dari surah ini. Yang pertama, Asy-Syari'ah atau Hamim Asy-Syari'ah. Sebagaimana diriwayatkan dari Abdullah bin Az-Zubair, nama ini merujuk pada ayat 18 yaitu satu-satunya tempat dalam Al-Quran di mana kata Asy-Syari'ah disebutkan secara eksplisit. Serta ayat-ayat setelahnya yang menegaskan keagungan syariat Nabi Muhammad SAW sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. Yang artinya, kemudian kami jadikan engkau Nabi Muhammad mengikuti syariat dari urusan agama itu.
Maka ikutilah ia syariat itu dan janganlah engkau ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui. Quran Surah Al-Jathiyah ayat 18. Sahabat Al-Quran nama ini juga disebut oleh banyak mufasir dan para pakar Al-Quran seperti At-Tabarsi, Ibnul Jauzi, Al-Khazin, Sulaiman Al-Jamal, Al-Fairuzabadi, dan Al-Biqai. Nah, sementara itu Al-Hakim menyebutnya dengan Hamim Asy-Syariah. Nama kedua adalah Ad-Dahar, diambil dari kata pada ayat 24. Nama ini disebutkan misalnya oleh Al-Kirmani dalam Gharaibut tafsirnya. Nah, meskipun kata ini juga terdapat di surah Al-Insan, namun penamaan ini diberikan karena Al-Jathiyah menjadi satu-satunya surah dari kelompok Al-Hawamim yang memuat istilah tersebut. Nah, sahabat Al-Quran, nama Al-Jathiyah telah dikenal di masa sahabat dan tabi'in. Namun, tidak ditemukan riwayat bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri pernah menyebut surah ini dengan nama tersebut. Karena itu, penamaan surah ini dengan Al-Jathiyah tidak bersifat tauqifi dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam. Nah, sahabat Al-Quran, demikianlah pembahasan kita di hari ke-16 bulan Ramadan ini mengenai surah Al-Jathiyah. Sampai jumpa lagi di pembahasan esok hari. Dan jangan lupa ikuti terus channel ini dalam satu hari mengenal satu surah, satu langkah lebih dekat dengan Al-Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.